Kita lanjutkan dari buku paket halaman 231 sampai dengan 242 ya, bab 5 fungsi dan pemodelannya. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang pertama ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11. Di video ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Oke, mungkin langsung saja. Jadi seringkali kita menjumpai fenomena di sekitar kita yang dapat direpresentasikan atau yang dapat digambarkan dengan baik, yaitu dengan menggunakan grafik. Nah, untuk mengetahui salah satunya, coba kerjakan kegiatan pada eksplorasi berikut ini. Posisi matahari terhadap cakrawala. Saat ini kita dapat melihat berita atau perakiraan cuaca dengan mudah melalui telepon pintar. Nah, gambar 5.2 berikut ini mencoba memperlihatkan tampilan suatu situs web yaitu weather.com mengenai cuaca. Oke, cermati gambar 5.2 lalu jelaskan apa yang dapat kalian tangkap dan maknai dari gambar tersebut ya. Ini gambarnya, matahari terbit dan tenggelam. Baik, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah gambar 5.2 itu merupakan kurva yang menunjukkan posisi matahari terhadap garis cakrawala ya. Jadi ini garis cakrawala, kemudian mataharinya itu beredar ya di sepanjang kurva ini. Nah, sumbu Y ya, ini menyatakan posisi matahari terhadap garis cakrawala. Kemudian poin yang kedua, kurva tersebut ya, ini akan berulang secara periodik. Jadi ini mirip seperti gelombang. Ada gelombang naik, kemudian ada gelombang turun. Nanti ini kalau diteruskan akan jadi gelombang naik, kemudian gelombang turun lagi. Persis seperti ini. Ya, dan seterusnya. Lalu poin yang ketiga, kurva pada gambar 5.2 ini merupakan salah satu contoh kurva dari sebuah fungsi trigonometri. Oke, mungkin itu dulu, kita akan lanjutkan. Melalui aktivitas eksplorasi tersebut, kita diperlihatkan sebuah informasi yaitu mengenai posisi matahari terhadap garis cakrawala. Nah, posisi matahari tersebut dapat dimodelkan dengan fungsi yang akan kita pelajari dalam subbab kali ini yang disebut sebagai fungsi trigonometri. Ya. Nah, ketika kita belajar tentang trigonometri, berarti kan pasti berkaitan dengan yang namanya sudut. Sudut itu dapat dipandang sebagai putaran suatu sinar garis dari sisi awal ke sisi akhir, dengan pusat putarannya ada di pangkalnya. Jadi bayangkan ada sinar garis yang berputar ya dari sisi awal ke sisi akhir. Nah, jika perputarannya itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka kita akan dapatkan sudut positif. Sebaliknya jika perputarannya itu searah dengan putaran jarum jam, maka kita akan peroleh sudut negatif. Nah, ini ilustrasinya ya. Perhatikan gambar 5.3 berikut ini. Alfa ini adalah contoh sudut positif. Kalau dari perhatikan, ini kan arah putarannya dari sisi awal ke sisi akhir, dia berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Maka nanti tandanya ya adalah positif. Kemudian beta ya, ini arah perputarannya dari sisi awal ke sisi akhir, dia searah dengan putaran jarum jam. Maka beta ini akan bertanda negatif ya, sesimpel itu. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar 5.3, alfa adalah contoh sudut positif, sedangkan beta adalah contoh sudut negatif. Arah perputaran kedua sudut tersebut digambarkan dengan anak panah. Ya, saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Kita lanjutkan dengan fungsi trigonometri sembarang sudut. Di kelas 10 kita telah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Gunakan pengetahuan kalian tentang perbandingan trigonometri tersebut untuk melakukan aktivitas eksplorasi berikut ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan mencoba untuk mengingat kembali perbandingan trigonometri yang dulu sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Ya, misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC. Nah, siku-siku di B. Lalu di sini kita punya sudut theta. Maka perbandingan trigonometri yang pertama yang kita pelajari adalah sin theta ya. Rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti sisi depannya adalah sisi BC, kalau sisi miringnya jelas ini adalah sisi AC ya. Berarti ini BC dibagi dengan AC. Lalu perbandingan trigonometri yang kedua adalah cos ya. Rumusnya adalah cos sami, samping dibagi dengan miring.
Nah, sisi sampingnya adalah AB, sisi miringnya tetap yaitu AC. Berarti cos theta sama dengan AB per AC. Kemudian kurang satu lagi yaitu tangen ya, rumusnya adalah tan desa. Depan dibagi dengan samping, berarti BC dibagi dengan AB. Nah, untuk mengerjakan soal eksplorasi ya, nanti yang sering kita gunakan itu adalah perbandingan trigonometri sin dan cos ya. Jadi BC-nya itu diketahui. Nah, kok BC-nya? AC-nya yang diketahui ya, sisi miringnya yang diketahui. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sisi depan dan sisi samping ya, BC dan AB. Maka ini tinggal kita kalikan aja. Jadi nanti kalau kita tulis ya Dek ya. Nah, BC itu sama dengan AC kali sin theta. Lalu AB itu sama dengan AC kali cos theta. Oke, baik, kita akan coba untuk mengerjakan soal eksplorasi. Menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Dalam aktivitas eksplorasi ini kita akan menentukan koordinat titik-titik yang diberikan dengan menggunakan bantuan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nomor 1, titik A, B, C, dan D pada gambar 5.4 berada pada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang pusatnya di titik asal, jari-jarinya satu satuan. Berdasarkan informasi yang diberikan pada gambar tersebut, tentukan koordinat dari titik-titik tersebut. Ya, jangan lupa untuk perhatikan tandanya, positif atau negatif dari koordinat-koordinatnya. Ya, maksudnya dari absis dan ordinatnya. Oke, di sini ada 4 titik, berarti ada 4 gambar. Ya, coba kita selesaikan satu persatu. Untuk gambar yang pertama, ya, di sini sudah terbentuk segitiga siku-siku. Kemudian sudut antara sisi miring dengan sisi samping ya, dalam hal ini adalah sumbu X positif, diketahui 30 derajat. Berarti ya gampang aja nih, langsung aja di sini XA, kemudian di sini adalah YA. Ya, sesuai dengan perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari, maka XA itu sama dengan OA dikali dengan cos 30 derajat. Nah, karena ini kan sisi yang terletak di samping sudut. Ini sisi miring ya. Panjangnya sisi miring itu sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu satu satuan. Berarti 1 kali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya untuk YA. Nah, untuk YA rumusnya adalah OA dikalikan dengan sin 30 derajat ya. YA itu ada di sini. Nah, sama persis seperti panjang sisi yang terletak di depan sudut. Berarti kita gunakan sin. Gitu logikanya. OA-nya 1, sin 30 setengah, 1 kali setengah sama dengan setengah. Artinya titik A koordinatnya adalah setengah akar 3, setengah. Gitu ya. Baik, kita geser ke titik B. Nah, titik B ini juga sudah terbentuk segitiga siku-siku. Di sini sudutnya adalah negatif ya, negatif 225 derajat. Nah, untuk mempermudah kita ya, kita ambil saja nilai positifnya. Jadi kita anggap dari sini ke sini itu 225 derajat. Yang kita butuhkan adalah sudut yang dibentuk antara sisi miring dengan sumbu X negatif ya. Dari sini ke sini 225 derajat. Dari sini ke sini itu kan 180 derajat. Berarti kurang berapa? Ya kurang 45 derajat. Ya, artinya sudut yang kita cari adalah 45 derajat. Selanjutnya ini adalah XB. Lalu ini adalah YB ya. Kemudian XB rumusnya adalah min OB. Nah, ini hati-hati, titik B kita katakan terletak di kuadran 2. Ya, kuadran 2 itu adalah area yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kalau titik A ini kita katakan terletak di kuadran 1. Ya, kalau kuadran 1 itu area yang terletak di kanan atas, dibatasi sumbu X positif dan sumbu Y positif. Baik,
Jadi XB itu sama dengan min OB ya dikalikan dengan cos ya. Cos 45 derajat. Jadi kalau X itu rumusnya cos. Nah, gitu aja cara mengingatnya ya. Kalau sudutnya adalah di sini. Nah, karena ini dipengaruhi oleh letak sudutnya gitu. Baik, min 1 dikali dengan setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Lalu YB rumusnya adalah OB ya. OB dikali dengan sin 45 derajat. Untuk OB sama dengan 1, sin 45 setengah akar 2 berarti ini setengah akar 2. Maka koordinat titik B adalah min setengah akar 2, setengah akar 2. Ya, kita lanjutkan dengan titik C. Nah, oke, kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Ini tarik garis. Nah, sudah terbentuk segitiga siku-siku. Ya, Dek ya. Dari sini ke sini 180 derajat ya. Dari sini ke sini katanya 240 derajat. Berarti yang kita butuhkan itu kan sudut yang ada di sini. Nah, berarti ini berapa sudutnya? Yuk 60 derajat ya. Sehingga nanti kalau 180 di total ditambah dengan 60 derajat itu sama dengan 240 derajat. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, ini adalah XC. Kemudian ini adalah YC. Maka yang namanya XC ya, rumusnya adalah min OC dikali dengan cos 60 derajat. Ingat, ini kuadran 3. Nah, ini pakai angka Romawi ya. Kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu adalah area yang terletak di sebelah kiri bawah, dibatasi oleh X negatif dan Y negatif ya. Maka itulah kenapa untuk XC rumusnya ada minus-minusnya. Nanti YC juga ada minus-minusnya gitu ya. Jadi sama dengan, nah ini sama dengan min 1 kali setengah sama dengan min setengah. Min setengah ya. Kemudian untuk YC berarti min OC kali sin 60 derajat min 1 kali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Nah, sehingga titik C koordinatnya adalah negatif setengah, negatif setengah akar 3. Selanjutnya untuk titik D ya, dia terletak di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 berarti di sisi kanan bawah ya, di sisi kanan bawah dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Kemudian ini kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Nah, ini ya. Lalu di sini sudah diketahui sudutnya adalah negatif 45 derajat. Nah, seperti biasa untuk mempermudah perhitungan ya, kita ambil saja nilai positifnya. Jadi ini sudutnya adalah plus 45 derajat. Kemudian ini adalah XD, yang di sini adalah YD. Nah, XD rumusnya adalah OD dikali dengan cos 45 derajat. 1 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian untuk YD sama dengan OD kali sin 45 derajat. 1 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Jangan lupa ini tandanya negatif ya. Nah, karena terletak di kuadran 4. Sumbu Y-nya adalah sumbu Y negatif. Sehingga untuk koordinat titik D adalah setengah akar 2, min setengah akar 2. Berdasarkan perhitungan kalian di bagian 1 secara umum, bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik yang berada pada lingkaran satuan jika diketahui besar sudutnya terhadap sumbu X positif. Nah, ini ada beberapa langkah yang tadi sudah kita yang sudah kita lakukan ya, Dek ya. Jadi langkah pertama adalah gambarkan dulu segitiga siku-siku bantuan. Ya. Kemudian langkah kedua, hitung sudut antara sisi miring bisa dengan sumbu X positif atau sumbu X negatif. Ya, terletak titiknya itu ada di kuadran berapa.
gitu. Kemudian gunakan rumus untuk X sama dengan sisi miring kali cos theta, ya, dalam hal ini adalah jari-jari lingkaran satuan dikali dengan cos theta, dan Y sama dengan miring kali sin theta. Ya, kemudian yang terakhir tinggal sesuaikan tandanya untuk X dan Y berdasarkan letak titiknya. Ada di kuadran mana kan gitu. Ya, kalau di kuadran 1 berarti XY-nya positif. Kemudian kalau di kuadran 2 berarti nanti X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran 3 berarti X dan Y-nya negatif. Di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika kalian perhatikan, besar sudut-sudut pada aktivitas eksplorasi sebelumnya semuanya memiliki sisi awal yang berada pada sumbu X positif dan berpangkal di titik asal. Sudut-sudut yang seperti inilah yang disebut sebagai sudut-sudut dalam posisi baku. Nah, kemudian pada aktivitas eksplorasi sebelumnya kita telah menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk menentukan koordinat titik-titik pada lingkaran satuan. Nah, perbandingan trigonometri tersebut sekarang kita akan perluas definisinya agar dapat digunakan untuk sembarang sudut. Ya, di sini kita punya definisi 5.1. Fungsi-fungsi trigonometri. Misalkan theta adalah sudut dalam posisi baku dan P, X, Y adalah titik yang berada pada sisi akhir dari sudut tersebut, seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.5. Jika R adalah jarak antara titik asal ke titik B, maka fungsi trigonometri sin, cos, dan tangen didefinisikan sebagai berikut. Ya, kita cek. Nah, kita punya gambar 5.5. Jadi sudut theta dalam posisi baku, artinya sisi awal ada di sumbu X positif. Kemudian di sini kita punya titik P, X, Y. Nah, sesuai dengan definisi 5.1, maka nanti sin theta itu sama dengan Y, ya, dibagi dengan R. Jadi R itu adalah jarak antara titik O ke titik P. Ini adalah R, ya. Kemudian untuk cos theta rumusnya adalah X per R. Untuk tangen theta rumusnya adalah Y per X dengan catatan X tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya berdasarkan 5.1 kita dapat dengan mudah menentukan tanda dari nilai fungsi trigonometri untuk sudut tertentu. Untuk sudut-sudut dalam posisi baku yang sisi akhirnya di kuadran 2 misalnya. Sembarang titik yang berada di sisi akhir sudut tersebut tentunya akan memiliki koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Di kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kan X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, karena R itu selalu positif. Ingat, untuk menghitung R ya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi akar kuadrat dari semua bilangan real hasilnya pasti berupa bilangan positif. Jadi artinya R di sini pasti positif. Jadi karena R selalu positif, maka nilai sin theta di kuadran 2 akan positif, sedangkan cos theta dan tangen theta bertanda negatif. Jadi begini, sesuai dengan definisi 5.1 ya, sin theta itu rumusnya adalah Y per R, cos theta X per R, untuk tangen theta Y per X ya. Di kuadran 2 berarti Y-nya positif, R-nya positif, positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, ini sin theta di kuadran 2 bertanda positif. Kemudian cos theta X-nya negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, maka cos theta di kuadran 2 bertanda negatif. Lalu untuk tangen theta berarti Y-nya negatif, X-nya kebalik ya. Y-nya positif. Ya, kemudian untuk X-nya negatif. Nah, positif dibagi negatif ya sama dengan negatif. Itulah kenapa tangen theta di kuadran 2 bertanda negatif ya. Selanjutnya dengan cara yang sama, adik-adik bisa buktikan sendiri untuk di kuadran 3 yang positif itu tangen,
yang negatif itu selain tangen, yaitu sin dan cos. Lalu di kuadran 4, yang positif itu cos, selain cos bertanda negatif. Nah, kalau di kuadran 1, sin, cos, dan tangen semuanya bertanda positif. Gitu ya. Jadi tanda dari nilai fungsi-fungsi trigonometri di semua kuadran dirangkum pada gambar 5.6 berikut ini ya. Gambar 5.6, tanda fungsi-fungsi trigonometri di semua kuadran. Nah, adik-adik, untuk mengingat tanda fungsi-fungsi trigonometri di semua kuadran ya, kita bisa gunakan istilah semua suka tahu campur. Nah, apa maksudnya? Jadi maksudnya begini. Di kuadran 1 berarti semuanya positif, sin, cos, dan tangen. Di kuadran 2 semua suka. Nah, suka diawali dengan huruf S, berarti yang positif adalah sin. Ya, selain sin berarti bertanda negatif. Lalu di kuadran 3 semua suka tahu ya. Nah, semua suka tahu, sekalian aja ini campur. Nah, ini cara gampang-gampangnya seperti ini ya. Jadi di kuadran 3 ini kan diawali dengan huruf T atau ta. Nah, artinya tangen positif, selain tangen sin dan cos negatif. Kalau di kuadran 4 ya campur diawali dengan huruf C, berarti cos yang positif. Selain cos ya, selain cos, maka sin dan tangen bertanda negatif. Ya, jadi adik-adik cukup mengingat semua suka tahu campur. Itu adalah perjanjian tanda dari fungsi-fungsi trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Definisi 5.1 dan tanda fungsi-fungsi trigonometri pada gambar 5.6 dapat digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sembarang sudut. Untuk itu, kerjakan aktivitas eksplorasi berikut. Menentukan nilai fungsi trigonometri. Pada aktivitas eksplorasi ini, kita akan menemukan cara bagaimana menentukan nilai fungsi trigonometri. Tentunya dengan tandanya juga ya. Lalu untuk melakukannya, kita perlu mengingat perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa sebagai berikut. Ya, ini saya yakin dan percaya tentunya adik-adik sudah hafal luar kepala nilai sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa 30, 45, dan 60 derajat ya. Oke, ini bisa kita skip saja. Kita ke poin nomor 1. Dengan menggunakan definisi 5.1, tentukan nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kemudian isikan hasilnya dalam tabel ya. Oke, kalau kita bicara definisi 5.1, berarti kan untuk sin theta itu rumusnya adalah apa tadi? Y dibagi dengan R. Untuk cos theta rumusnya adalah X dibagi dengan R. Untuk tangen theta rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Berarti kita membutuhkan X, Y, dan R. Nah, artinya sudut-sudut yang ada di sini harus kita nyatakan dalam X, Y. Kita nyatakan dalam koordinat X, Y. Nah, kita buat bidang koordinatnya ya. Jadi ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. 0 derajat ya, kita misalkan saja itu identik dengan titik 1,0. Nah, langsung tulis ini aja biar cepet ya, 1,0. Lalu kalau 90 derajat, ini kan siku-siku diukur terhadap sumbu X positif. Berarti identik dengan titik 0,1 ya. Kita pakai angka yang kecil-kecil saja supaya ngitungnya itu mudah. Lalu 180 derajat berarti min 1,0. Kalau 270 derajat berarti 0, negatif 1. Nah, 0, negatif 1. Untuk R-nya ya, untuk R, nah itu berarti ya selalu sama dengan 1. Ini kan panjangnya satu satuan, ini juga satu satuan, ini satu satuan, ini juga satu satuan ya. Oke, berarti R itu sama dengan satu satuan. Ini saya beri tanda dulu supaya tidak lupa. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai sin, cos, dan tangen dari masing-masing sudut ya. Kita awali sudut 0 derajat. Untuk sin 0 berarti kan rumusnya Y per R. Langsung ya, 0 per 1, 0.
90 derajat 1 per 1 1. 180 derajat 0 per 1 berapa? 0 ya kan? Lalu 270 derajat min 1 per 1 sama dengan min 1. Loh, kan gampang ya. Kemudian cos theta. Kita mulai lagi dengan sudut 0. X dibagi dengan R ya. Adik-adik fokus di absisnya, di X-nya yang di sini. Sebelumnya koma. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. 0 per 1 sama dengan 0. Min 1 per 1 sama dengan min 1. 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya tangen theta ya. Kalau tangen berarti Y dibagi dengan X ya. Kanan dibagi dengan kiri. Berarti 0 per 1 0. 1 per 0. Nah ini pembagian dengan 0 ya. Sesuai dengan definisi 5.1 ini berarti tidak terdefinisi atau biasanya dipadankan dengan tak terhingga. Jadi tangen 90 derajat itu sama dengan tak terhingga. Lalu tangen 180 derajat berarti 0 per min 1 0. Kemudian tangen 270 derajat berarti min 1 per 0 ini juga tidak terdefinisi. Atau kita katakan tangen 270 derajat sama dengan minus tak terhingga. Kemudian poin nomor 2 ya, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 135 derajat. Nah ini terletak di kuadran 2 ya dek ya, kuadran 2. Nah untuk melakukannya ikuti panduan berikut ini. Lukis sudut 135 derajat dalam posisi baku, berarti sisi awalnya ada di sumbu X positif dan lingkaran satuan pada bidang koordinat. Kemudian tandai titik A yang merupakan perpotongan lingkaran satuan dan sisi akhir dari sudut tersebut ya. Lukis juga segitiga siku-siku bantuan yang bersesuaian. Maka nanti hasilnya kira-kira diperlihatkan pada gambar 5.7. Nah ini ya, 135 derajat. Kemudian di sini ada sudut theta bar. Jadi sudut theta bar itu adalah sudut yang dibentuk antara sisi miring dengan sumbu X negatif ya dalam hal ini. Karena titik A dia terletak di kuadran 2. Tadi betul ya. Nah ini kuadran 2. Nah betul. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tentukan besar sudut theta bar ya. Ini gambarnya sudah saya copy di sini. Jadi caranya ya sama seperti tadi. Kita pakai warna merah aja supaya kelihatan. Dari sini ke sini 135 derajat. Dari sini ke sini 100 berapa? 80 derajat. Berarti theta bar sama dengan 180 dikurangi 135 sama dengan 45 derajat. Nah, ini 45 derajat ya. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku tentukan koordinat dari titik A. Ini titik A. Maka ini adalah XA, kemudian yang di sini adalah YA. Ya, sama seperti eksplorasi sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Berarti XA, ini langsung aja ya, min OA. Dikali dengan cos 45. Min 1 kali setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Kemudian YA. OA kali sin 45 derajat. Berarti 1 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya tentukan jarak antara titik A ya dan titik asal dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Rasanya kita tidak perlu menggunakan rumus ini ya, karena kita sudah langsung tahu bahwa R itu ya sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu sama dengan satu satuan kan gitu. Nah, karena titik A ini terletak di busur lingkaran satuan nih kan, berarti jari-jarinya ya sama dengan satu satuan. OA ini ya sama dengan satu satuan. Atau kalau misalkan adik-adik mau menghitung pun dengan menggunakan rumus ini ya boleh-boleh saja. Ya, tinggal min setengah akar 2 kuadrat ditambah setengah akar 2 kuadrat, hasilnya nanti ya sama dengan 1 gitu. Lalu dengan menggunakan hasil pada bagian C dan D
serta definisi 5.1. Ini sudah saya copy di sini. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut 135 derajat. Perhatikan tanda positif atau negatifnya. Ya, kemudian nanti bandingkan hasilnya dengan nilai sin theta bar, cos theta bar, dan tangen theta bar. Ya, nanti sambil kita amati polanya. Ya, untuk menentukan rumusnya berarti kita amati polanya. Oke, ini untuk soal yang E. Sin 135 derajat. Rumusnya Y per R. Berarti setengah akar 2 per 1 sama dengan setengah akar 2. Ya, kemudian cos 135 sama dengan X per R. Berarti min setengah akar 2 per 1 sama dengan min setengah akar 2. Lalu tangen 135 derajat, rumusnya Y per X. Berarti setengah akar 2 per min setengah akar 2. Maka coret-coret ya kan, hasil akhirnya adalah negatif 1. Kemudian adik-adik bandingkan dengan untuk sin ya, sin 135 ya bandingkan dengan sin theta bar. Untuk cos 135 nanti bandingkan dengan cos theta bar. Demikian juga untuk tangennya ya. Berarti kalau sin 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2. Loh kok sama? Kemudian ini cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Oh ternyata nilainya sama, hanya berbeda tanda. Kemudian untuk tangen 135 derajat, tangen 45 derajat ya. Nah, tangen 45 derajat ini sama dengan 1. Nah ternyata nilainya sama, jadi besarnya itu sama, hanya berbeda tanda. Nah dari sini kita bisa simpulkan ada semacam pola ya dek ya. Jadi polanya adalah kalau sin 135 derajat, ini penting ini ya, sin 135 derajat bisa adik tuliskan dalam bentuk sin 135 dikurangi 45 derajat. Nah, kalau ketemu bentuk sin 135 dikurang sebentar. Sin 180. Nah, maaf ya. Ini sin 180 dikurangi 45 itu kan sama dengan 135 derajat. Nah, kalau ketemu bentuk sin 180 dikurangi 45 derajat itu ternyata sama dengan sin 45 derajat ya, sama dengan setengah akar 2. Loh ini kan sama. Lalu kalau kita punya cos 135 derajat bisa kita nyatakan dalam bentuk cos 180 derajat dikurangi 45 derajat ya. Ingat 45 derajat di sini adalah theta bar. Nah ini ternyata sama dengan min cos 45 derajat yaitu min setengah akar 2. Loh ini ya kan, jadi kalau cos 45 setengah akar 2, kalau min cos 45 ya sama dengan min setengah akar 2. Demikian juga dengan tangen ya, jadi tangen 135 derajat bisa adik tulis menjadi tangen 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan min tangen 45 derajat sama dengan min 1. Ini min 1 ya. Sehingga sampailah kita pada sebuah kesimpulan ya. Jadi untuk sudut yang terletak di kuadran 2 yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat, maka berlaku seperti ini. Jadi sin theta 2 sama dengan sin 180 dikurangi theta bar ya. Itu sama dengan sin theta bar. Kemudian untuk cos ya, cos theta 2 ini sama ya Dek ya. Ini sama dengan bawahnya. Itu sama dengan min cos theta bar. Kemudian yang ketiga, tangen theta 2 sama dengan tangen 180 dikurangi theta bar sama dengan min tangen theta bar. Ya. Jadi yang bertanda positif di kuadran 2 itu adalah sinus. Nah, sesuai dengan perjanjian tanda yang tadi sudah kita bahas ya, semua suka tahu campur. Di kuadran 2 ya suka. Nah, diawali dengan huruf S, berarti sin yang positif. Gitu. Kalau ada contoh yang lain, nah ini sin 120 derajat bisa kita nyatakan dalam bentuk 180 dikurangi sesuatu ya, 180 dikurangi theta bar. Nah nih
Jadi kalau 180 dikurang 60 itu kan ya sama dengan 120 ya. Sesuai dengan pola yang tadi sudah kita temukan, maka sin 180 dikurang 60 itu sama dengan sin 60. Ya, berarti sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya untuk cos 120 langsung ada dinyatakan dalam bentuk cos 180 dikurang 60. Hasilnya min cos 60 berarti min setengah. Lalu untuk tangen ini sama ya. Jadi tangen 180 dikurang 60 sama dengan min tangen 60 sama dengan min akar 3. Nah, ini contoh yang lain. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Sekarang tentukan nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut 240 dan negatif 45 derajat. Gunakan cara seperti soal nomor 2 ya. Kita akan coba kerjakan satu persatu. Yang pertama untuk sudut 240 derajat terlebih dahulu. Berarti ini terletak di kuadran ketiga ya. Kita gambarkan dulu sudutnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini sumbu X, sumbu Y, kemudian sudut 240 derajat. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini 240 derajat ya. Selanjutnya kita gambarkan segitiga siku-siku bantuan. Oke, siku-siku di sini. Kalau dari sini ke sini itu 180 derajat, berarti sisanya yang kita butuhkan ya Dek ya, itu akan sama dengan 60 derajat. Ya, 180 ditambah 60 sama dengan 240 derajat. Kalau kita misalkan lagi ini sebagai titik A, maka ini adalah XA, yang di sini adalah YA ya. Kemudian untuk XA, nah rumusnya adalah OA dikali dengan cos 60 derajat ya. Jangan lupa ini tandanya negatif ya Dek ya. Langsung aja ini. Jadi XA sama dengan min OA kali cos 60. Min 1 kali setengah sama dengan min setengah. Lalu untuk YA berarti min OA dikalikan dengan sin 60. Min 1 kali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Nah, selanjutnya kita gunakan definisi 5.1 jadi ya. Yang pertama sin 240 derajat. Rumusnya adalah Y per R. Untuk R-nya kan pasti sama dengan 1. Karena di sini yang kita gunakan adalah lingkaran satuan ya. Berarti sin 240 sama dengan min setengah akar 3 per 1 sama dengan min setengah. Kemudian untuk cos 240 X per R, min setengah per 1 sama dengan min setengah. Lalu untuk tangen 240 derajat ya, Y per X berarti min setengah akar 3 per min setengah. Oke, ini coret, hasilnya akan sama dengan plus akar 3 ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai sin, cos, tangen dari theta bar. Dalam hal ini theta barnya adalah 60 derajat. Ingat, theta bar itu adalah sudut yang terbentuk antara sisi miring dengan sumbu X negatif ya, karena di sini titik A-nya terletak di kuadran 3. Oke, berarti sin 60 derajat ya sama dengan sebentar. Oke, ini mestinya bukan min setengah ya. Nah, ini min setengah akar 3. Maaf, ini tadi keliru. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ya, dari sini nilainya sama, hanya berbeda tanda. Kemudian cos 60 derajat setengah ini juga sama ya. Nilainya sama, berbeda tanda. Nah, untuk tangen 60 derajat ini nilainya sama, tandanya juga sama ya. Sehingga kita bisa amati pola yang terbentuk adalah sin 240 derajat bisa adik-adik tuliskan dalam bentuk sin 180 derajat plus. Nah, plus berapa? Plus theta bar yaitu 60 derajat. Sama dengan min sin 60 derajat. Ya, sama dengan min sin 60 derajat.
Sin 60 setengah akar 3 min sin 60 ya sama dengan min setengah akar 3. Selanjutnya cos 240 derajat sama dengan cos 180 derajat plus 60 derajat ya. Ini sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Oke. Kemudian untuk tangen 240 berarti sama dengan tangen 180 derajat plus 60 derajat. Nah, ini sama dengan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Jadi kalau di kuadran 3 gitu ya, sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 plus sekian ya. Kalau tadi di kuadran 2, nah ini ya, kita kembali sebentar ke sini. Kalau di kuadran 2 berarti sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min sekian. Itu kuadran 2. Kalau kuadran 3 berarti 180 plus sekian. Gitu polanya ya. Oke, sekarang sampailah kita pada sebuah kesimpulan ya. Jadi sudut yang terletak di kuadran 3 ya antara 180 sampai dengan 270 berlaku untuk sin theta 3 sama dengan sin 180 plus theta bar ya. Ini sama dengan min sin theta bar. Lalu untuk cos theta 3 sama dengan cos 180 plus theta bar sama dengan min cos theta bar. Nah, untuk tangen ya, karena di kuadran 3 itu yang positif adalah nilai tangennya, maka tangen theta 3 sama dengan tangen 180 plus theta bar sama dengan tangen theta bar ya. Oke, ini ada contoh lain. Kita punya sudut 210 derajat ya kan, terletak di kuadran 3 antara 180 dan 270. Maka sesuai dengan pola yang tadi sudah kita amati ya deh ya. Jadi sin 210 derajat bisa kita tuliskan dalam bentuk sin 180 plus berapa? Oh, sin 180 plus 30. Ya sudah, berarti sin 180 plus 30 itu sama dengan min sin 30, berarti min setengah. Kemudian untuk cos 210 berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk cos 180 plus 30 derajat ya. Jadi ini harus sama. Nih kan 210 ini semuanya. Ini juga 210, ini juga 210 ya. Kita ulangi lagi, kalau cos 180 plus 30 itu sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Nah, kalau tangen 210 derajat itu sama dengan tangen 180 plus 30 sama dengan tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Jadi yang adik-adik ingat, yang adik-adik hafalkan adalah pola ini ya. Kalau di kuadran 3 sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 plus. Kalau di kuadran 2 sudutnya bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min. Nah, plus berapa min berapa tinggal dihitung gitu. Oke, sekarang kita kerjakan untuk sudut negatif 45 derajat ya. Negatif 45 derajat ini terletak di kuadran 4. Nanti kalau kita gambar ya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ini lingkaran satuan. Nah, kira-kira nanti sudutnya itu ada di sini ya. Nah, ini negatif 45 derajat ya, negatif 45 derajat. Tapi untuk mempermudah perhitungan ya, ini langsung saja kita ambil positifnya. Nah, ini kita hapus ya, langsung kita ambil positifnya aja nih. 45 derajat ya. Berarti theta barnya ya sama dengan 45 derajat ini. Nah, theta bar sama dengan 45 derajat. Atau theta bar itu sama dengan min theta 4. Nah, theta 4-nya tadi kan min 45. Ya, negatif ketemu negatif kan jadinya positif. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat segitiga siku-siku bantuan. Ini siku-siku. Kemudian kalau ini adalah titik A ya, ini titik O, maka ini XA, yang di sini adalah YA. Selanjutnya rumusnya sama. Untuk XA berarti OA dikali dengan cos 45. 1 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian untuk YA berarti OA
dikali sin 45 derajat. Nah, jangan lupa untuk YA di sini tandanya negatif. Ya, berarti negatif 1 kali setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Kemudian untuk R-nya sama dengan 1. Jadi ya, maka langsung kita masukkan ke rumus sesuai dengan definisi 5.1. Ingat di sini θ 4-nya negatif 45 derajat. Berarti sin min 45 derajat itu sama dengan Y per R. Berarti min setengah akar 2 per 1 sama dengan min setengah akar 2. Lalu cos min 45 derajat X per R. Berarti setengah akar 2 per 1 sama dengan setengah akar 2. Tangen min 45 derajat Y per X min setengah akar 2 per setengah akar 2. Ya, ini tinggal dicoret atas dan bawah. Maka hasilnya adalah berapa? Negatif 1. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan nilai fungsi trigonometri dari θ bar. Ya, di sini kita punya sin 45 derajat setengah akar 2. Berarti nilainya sama, berbeda tanda. Kemudian untuk cos 45 derajat ini setengah akar 2, nilainya sama, demikian juga dengan tandanya. Kemudian tangen 45 derajat sama dengan 1, berarti nilainya sama, ya, berbeda tanda. Dari sini kita bisa simpulkan polanya. Jadi sin min 45 derajat, ya, sin min 45 derajat itu sama dengan min sin 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Lalu kalau cos min 45 derajat itu sama dengan min cos 45 derajat sama dengan, kalau cos min 45 derajat ini minnya hilang, ya, minnya hilang. Langsung berubah menjadi cos 45 derajat. Nah, ini polanya. Sama dengan setengah akar 2. Lalu kalau tangen min 45 derajat, nah minusnya ini bayangkan pindah ke depan. Gitu aja ya, Dek, ya. Min tangen 45 derajat sama dengan min 1. Nah, ini polanya. Maka nanti sampailah kita pada kesimpulan, ya. Jadi sudut yang terletak di kuadran 4. Nah, ini di kuadran 4 nanti ada dua bentuk, ya. Bentuk yang pertama dinyatakan dalam bentuk sudut negatif, yaitu antara min 90 sampai dengan 0 derajat. Maka nanti berlaku seperti ini, sin θ 4 sama dengan sin min θ bar sama dengan min sin θ bar, ya. Cos θ 4 sama dengan cos min θ bar sama dengan cos θ bar. Tangen θ 4 sama dengan tangen min θ bar sama dengan min tangen θ bar, ya. Nah, ini supaya enak, supaya bisa dipahami, langsung kita gunakan contoh yang ada angkanya saja. Karena ini gampang ya sebenarnya. Jadi kalau sin min 30, bayangkan saja ini tanda negatifnya itu pindah ke depan sini. Nah, makanya sin min 30 sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah, ya. Kalau cos min 30, ya, bayangkan minusnya ini hilang. Jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Kemudian kalau tangen min 30 derajat, bayangkan tanda minusnya itu pindah ke depan. Jadinya di sini min tangen 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Gitu, ya. Oke, ini adalah bentuk yang pertama. Kemudian bentuk lain sudut di kuadran 4, ya, yaitu sudutnya dinyatakan dalam sudut positif antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, maka nanti, ya, sin θ 4 itu sama dengan sin 360 derajat dikurangi θ bar. Nah, jadi kalau di kuadran 2 itu kan sudutnya bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min. Kuadran 3 itu 180 plus. Nah, kalau kuadran 4, ya, itu dinyatakan dalam bentuk 360 min, ya, min θ bar, ya. Itu akan sama dengan min sin θ bar. Kemudian untuk cos θ 4 sama dengan cos 360 derajat min θ bar, ya, sama dengan cos θ bar. Tangen θ 4 bisa dinyatakan dalam bentuk tangen 360 min θ bar sama dengan min tangen θ bar. Nah, ini pun juga sesuai dengan perjanjian tanda yang tadi sudah kita pelajari, ya.
di kuadran 4. Berarti kan semua suka tahu campur. Nah, di kuadran 4 yang positif itu adalah cos-nya. Sin dan tangen bertanda negatif. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Kita punya sin 330 derajat. Ya, berarti sudutnya terletak di kuadran 4 antara 270 sampai dengan 360 derajat. 330 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 360 dikurang 30. Ya, berarti teta barnya di sini adalah 30 derajat. Maka untuk sin 330 derajat itu sama dengan min sin 30 derajat. Kalau cos 330 derajat itu sama dengan cos 30 derajat ya, di sini plus. Kalau tangen 330 derajat itu sama dengan min tangen 30 derajat. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut 390 derajat dan minus 600 derajat ya. Kalau adik perhatikan untuk sudut 390 dan 600 derajat ini adalah sudut yang lebih dari satu putaran. Kalau satu putaran itu kan 360 derajat ya. Nah, ini gambarnya. Sudut-sudut 390 dan min 600 derajat ditunjukkan pada gambar 5.8a dan B berikut ini ya. Baik. Selanjutnya kita gambarkan lingkaran satuannya. Nah, supaya lengkap ya. Lalu prosedurnya sama. Nah, prosedurnya sama. Jadi untuk yang 390 derajat ya. Jadi kita cari dulu ini sudutnya berapa. Nah, ini sudutnya berapa. Dari sini ke sini itu kan 360 derajat. Ya kan? Ini 360 derajat satu putaran ya. Maka sisanya ini kurang berapa? Supaya 390 derajat berarti kurang 30 derajat. Nah, artinya ya, ini sambil kita amati polanya ya. Sudut 390 derajat bisa kita tuliskan dalam bentuk 360 derajat ditambah 30 derajat. Ini bisa kita tulis menjadi 1 kali 360 ditambah 30 derajat. Oke. Kemudian seperti biasa tinggal kita buat garis bantuan, garis bantuan, segitiga bantuan ya. Ini segitiga siku-siku. Misalkan ini adalah titik A, berarti di sini XA, lalu di sini adalah YA. Nah, untuk XA ya, rumusnya adalah OA dikalikan dengan cos 30 derajat. 1 kali setengah akar 3 berarti setengah akar 3 ya. Kemudian untuk YA ya, rumusnya adalah OA dikalikan dengan sin 30 derajat berarti 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, selanjutnya bisa kita hitung ya Dek ya, bahwa sin 390 derajat itu rumusnya adalah Y per X ya, berarti ya setengah dibagi 1 ya sama dengan setengah. Kemudian untuk cos 390 derajat itu sama dengan X per R ya, berarti setengah akar 3 dibagi 1 ya sama dengan setengah akar 3. Kemudian tangen 390 derajat sama dengan Y per X, berarti setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya dicoret, maka tangen 390 derajat itu sama dengan 1 per akar 3, ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai trigonometri dari teta bar, jadi teta barnya ini kan 30 derajat. Berarti nanti bisa kita simpulkan ya Dek ya. Jadi sin 390 derajat bisa kita tuliskan menjadi sin 1 kali 360 derajat plus 30 derajat ini sama dengan sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, yang ini tadi. Oke, selanjutnya untuk cos ya. Jadi cos 390 derajat sama dengan cos 1 kali 360 derajat ditambah 30 derajat
Ini sama dengan cos 30 derajat ya. Sama dengan setengah akar 3. Nah, yang di sini. Lalu untuk tangen ya. Untuk tangen berarti tangen 390 derajat itu sama dengan tangen 1 kali 360 derajat ditambah 30 derajat sama dengan tangen 30 derajat, yaitu sepertiga akar 3. Itu ini polanya ya. Coba kita lanjutkan dulu untuk sudut min 600 derajat ya. Berarti dari sini ke sini itu kan berapa? 360 derajat ya. Min 360 derajat. Kemudian dari sini ke sini itu min 180 derajat. Ya, min 180 derajat. Berarti sisanya ini berapa? Nah, sisanya tinggal dihitung, ya kan? Berarti kan 600, min 600 ya sama dengan min 360 derajat, kemudian min 180 derajat, kemudian untuk 360 ditambah 180 itu kan sama dengan berapa? 540 ya dek ya. Coba 8 tambah 6 41. Ya betul ya, 540. Berarti di sini min 60 derajat. Nah, yang kita butuhkan tuh yang di sini. Ya, berarti ini min 60 derajat, tetapi sekali lagi supaya mudah ya, tandanya boleh kita abaikan. Jadi anggap saja di sini tandanya adalah plus 60 derajat. Kemudian kita buat segitiga siku-siku bantuan. Ini tarik garis, ini tarik garis. Kita misalkan ini adalah titik B gitu aja ya. Ini XB, lalu ini adalah YB. Nah, sehingga untuk XB rumusnya adalah OB ya dikalikan dengan cos berapa tadi? 60 derajat. Nah, ini cos 60 derajat. Ini 60 derajat ya. Ini maaf ini gambarnya agak sedikit tumpang tindih ya. Oke, berarti OB-nya itu 1, cos 60 setengah. Kemudian jangan lupa ini ya, titik B ternyata ada di kuadran 2. Berarti di sini min OB, di sini min 1. Berarti min 1 kali setengah sama dengan min setengah. Lalu untuk YB berarti OB dikali dengan sin 60 derajat. 1 kali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya kembali kita gunakan definisi 5.1 ya dek ya. Untuk sin berapa tadi? Min 600 derajat ya. Itu sama dengan Y per R. Berarti setengah akar 3 per 1 sama dengan setengah akar 3. Lalu cos min 600 derajat sama dengan untuk cos itu X per R ya. Berarti di sini min setengah per 1 sama dengan min setengah. Lalu untuk tangen min 600 derajat sama dengan Y per X ya. Berarti Y nya tadi kan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dibagi min setengah. Ini dicoret, berarti hasilnya adalah min akar 3 ya. Kemudian nanti kita sampai pada sebuah kesimpulan ya. Jadi kalau sudutnya itu lebih dari 360 derajat, maka berlaku seperti ini. Sin theta itu sama dengan sin K kali 360 derajat ditambah theta bar ya, sama seperti yang tadi. Nah, yang ini tadi. Ini kan sin 390 derajat itu bisa dinyatakan dalam bentuk sin 1 kali 360 derajat ditambah 30 derajat ya, K-nya 1, theta barnya 30 derajat gitu ya. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan sin theta bar. Kemudian untuk cos theta ya ini sama ya, sama dengan cos K kali 360 derajat plus theta bar sama dengan cos theta. Untuk tangen ini juga sama ya, tangen K kali 360 derajat plus theta bar sama dengan tangen theta bar gitu. Lalu untuk sudut yang kurang dari negatif 360 derajat ya, berarti
kita bisa nyatakan dalam bentuk sebaliknya. Jadi sin K kali dalam kurung min 360 min theta bar itu sama dengan sin min theta bar. Ya, ini sebenarnya ada di sini ya, di sudut min 600 derajat. Nah, ini memang tadi tidak kita tentukan polanya, ini supaya durasinya tidak semakin panjang gitu ya. Maka ini saya langsung saja. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, ini aja yang dihafalkan ya. Kemudian untuk cos theta itu bisa dinyatakan dalam bentuk cos K kali min 360 derajat min theta bar. Ini kan sebenarnya sama aja. Kalau yang di atas ini plus, yang di sini minus ya. Kemudian ini sama dengan cos min theta bar, lalu tangen theta sama dengan tangen K kali min 360 min theta bar sama dengan tangen min theta bar gitu. Berarti untuk soal nomor 5 ya. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangen theta untuk sudut theta 945 dan minus 110 derajat ya. Kita akan coba dengan menggunakan kesimpulan yang tadi sudah kita dapatkan. Baik, yang pertama adalah 945 derajat dulu. Jadi sudut 945 derajat itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 kali 360 derajat. Berarti ada 2 putaran, ya kan? Kemudian masih harus ditambah dengan berapa? 720, ya kan? Berarti 945 dikurangi 720 itu sama dengan 225 derajat. Nah, artinya kalau sin 945 derajat itu sama dengan sin 2 kali 360 ditambah 225 derajat. Berarti ya sama dengan sin 225 derajat. Ya, sama seperti pola yang ini tadi. Nah, yang ini. Ya, sama dengan pola yang ini. Berarti kalau sin theta itu sama dengan sin theta bar. Ya kan? Kalau kita langsung. Maka kalau di sini ada sin 945 derajat sama dengan sin 225 derajat. Berarti ini adalah theta, lah yang ini adalah theta bar kan gitu. Artinya untuk menghitung cos 945 ya, jadi cos 945 derajat ya sama dengan cos 225 derajat. Lalu untuk tangen 945 derajat ya sama dengan tangen 225 derajat. Nah, ini kan sama seperti yang ini tadi. Jadi sin theta ya, tetanya di sini lebih dari 360 derajat ya. Sin theta sama dengan sin theta bar. Nih. Cos theta sama dengan cos theta bar. Tangen theta sama dengan tangen theta bar. Untuk soal kita ya, sudutnya 945 derajat, ini juga lebih dari satu putaran. Ternyata theta barnya itu 225 derajat. Ya sudah, berarti sin 945 sama dengan sin 225. Demikian juga dengan nilai cos dan tangennya ya. Oke, berarti kita akan hitung aja untuk sin 225 derajat ya. Jadi sin 945 itu kan sama dengan sin 225 derajat. Sinus 225 derajat itu terletak di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Berarti sesuai dengan pola yang tadi sudah kita temukan, ini akan sama dengan sin 180 ditambah 45 derajat. Nah, ini akan sama dengan berapa? Di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3 berarti yang positif itu tangen. Selain tangen berarti negatif. Ya sudah, dipasang tanda negatif di sini. Min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Artinya sin 945 derajat itu sama dengan min setengah akar 2. Lalu untuk cos ya, caranya sama. Cos 945 derajat ini sama dengan cos 225 derajat sama dengan cos 180 plus 45 ya. Sekali lagi 225 itu di kuadran 3, semua suka tahu campur. Berarti selain tangen sin dan cos bertanda negatif. Berarti di sini min cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2.
Dengan kata lain, cos 945 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Kemudian untuk tangen ya, tangen 945 derajat sama dengan tangen 225 derajat sama dengan tangen 180 derajat ditambah 45 derajat. Ini sama dengan plus tangen 45 derajat sama dengan 1. Dengan kata lain, tangen 945 derajat sama dengan 1 gitu. Oke, selanjutnya untuk sudut min 110 derajat. Berarti anggap saja ini soal yang A ya. Ini soal yang A, kemudian ini adalah soal yang B. Nah, untuk yang B kita coba kerjakan di sini. Jadi min 110 derajat ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 kali min 360 derajat ya. Kemudian kalau 3 kali min 360 derajat itu kan berapa? Minus 1080 ya, padahal di sini minus 1110 berarti kurang 30 derajat lagi. Nah, seperti ini. Jadinya minus 1110 itu sama dengan 3 kali min 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga kalau sin min 1110 derajat ya, itu sama dengan sin dalam kurung 3 kali min 360 derajat dikurangi 30 derajat ya. Maka ini akan sama dengan, nah yang ini tadi ya, ini sin min theta bar ya, sin min theta bar. Kita ikuti aja ini. Berarti ini akan sama dengan sin min 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Berarti sama dengan min setengah. Oke. Kemudian untuk cos min 1110 derajat sama dengan cos 3 kali min 360 derajat dikurangi 30 derajat ya, sama dengan cos min 30 derajat. Kalau cos min 30 derajat minusnya ini hilang ya, jadi plus cos 30 derajat. Hasilnya setengah akar 3. Kemudian tangen min 1110 derajat sama dengan tangen 3 kali min 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan tangen min 30 derajat ya. Minusnya ini ada dipindah ke depan, jadinya min tangen 30 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, dengan kata lain, tangen min 1110 derajat ya sama dengan min 1/3 akar 3 gitu. Nah, secara umum bagaimana kalian menentukan nilai fungsi-fungsi trigonometri sembarang sudut ya? Yang pertama, tentukan letak kuadran sudut tersebut. Ini sudah jelas ya. Untuk apa? Untuk menentukan tandanya. Kemudian hitung sudut lancipnya atau dalam hal ini theta bar yang bersesuaian ya. Kemudian hitung nilai fungsi trigonometri dari theta bar lalu sesuaikan dengan tandanya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya ya, langkah-langkah secara umumnya kira-kira seperti ini. Di aktivitas eksplorasi sebelumnya kita telah menemukan, kita telah menemukan strategi untuk menentukan nilai fungsi-fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang tidak hanya sudut-sudut lancip. Strategi tersebut dapat dirangkum ya dalam sifat 5.1 berikut ini. Nah, ini sebenarnya hanya mengulang ya kesimpulan-kesimpulan yang tadi sudah kita dapatkan. Misalkan theta bar adalah sudut lancip, yaitu terletak antara 0 sampai 90 derajat. Maka nilai fungsi-fungsi trigonometri di kuadran 2 sampai 4 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini hukumnya wajib harus dihafalkan ini ya. Jadi kalau kuadran 2 sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min ya. Min apa? Ya min theta bar. Oke. Kemudian ingat perjanjian tanda ya. Semua suka tahu
campur kan gitu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau di kuadran 2 yang positif adalah nilai sinusnya. Yang lain negatif nih, negatif ya. Lalu kalau di kuadran 2, kuadran 3, sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 plus sekian ya. Di kuadran 3 yang positif adalah tangen ini ya. Maka selain tangen negatif. Ini kan negatif, ini plus. Kuadran 4 ya. Sin 360 min theta bar itu bisa dinyatakan juga dalam bentuk sin min theta bar sama dengan min sin theta bar. Ya, kalau di kuadran 4 yang positif adalah cos. Berarti selain cos pasti ini tandanya negatif. Oke, ini tadi sepertinya sudah sangat jelas ya di slide sebelumnya. Jangan khawatir jika ada pertanyaan, nanti boleh untuk menulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika theta terletak antara 0 sampai dengan 360 derajat, kemudian K adalah sembarang bilangan bulat, maka nilai fungsi-fungsi trigonometri juga dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Jadi ini untuk sudut-sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Berarti lebih dari satu putaran ya. Satu putaran itu 360 derajat. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan aja. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan sifat 5.1, sekarang perhatikan contoh 5.1 berikut ini. Tentukan nilai dari sin 315, cos 510 dan tangen negatif 840 derajat ya. Baik, di sini ada alternatif penyelesaian. Kita langsung aja ke sini. 315 derajat. Berarti kan terletak di kuadran 4 ya. Kalau di kuadran 4 berarti nanti sudutnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk 360 min sekian. Ya, kita tahu kalau 315 itu sama dengan 360 dikurang 45. Untuk mendapatkan 45 sebenarnya ya gampang saja, tinggal dibalik. Jadi tinggal 360 kita kurangi dengan 315. Tuh kan hasilnya 45. Gitu ya. Kemudian kita ingat sifat 5.1. Ya. Jadi sin 360 min 45 itu sama dengan min sin 45 derajat. Karena kalau di kuadran 4 yang bertanda positif itu cos. Selain cos berarti harus dipasang tanda negatif. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah min setengah akar 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nilai cos 510 derajat. 510 derajat itu berarti sudut lebih dari satu putaran. Sehingga bisa dinyatakan di sini dalam bentuk K kali 360 derajat plus sekian. Ya. Jadi kalau di sini 1 kali 360 derajat ditambah 150 derajat. Ya. Artinya cos 510 derajat itu ya sama dengan cos 150 derajat. Ini kan. Jadi sesuai dengan sifat 5.1 ya. Cos K kali 360 derajat plus theta itu ya sama dengan cos theta. Nah, kebetulan di sini tetanya, ini maksudnya adalah theta bar ya, Dek ya. Nah, ini theta bar, ini theta bar. Nah, ternyata theta barnya itu 150 derajat. Nah, 150 derajat itu kan ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Ya. Sehingga nanti kita gunakan kembali sifat 5.1. Kalau di kuadran 2 berarti sudutnya bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min. 180 min berapa? Ya 180 min 30 derajat. Sehingga cos 150 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Karena kalau di kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Ya, semua suka. Berarti sin yang positif. Selain sin berarti negatif. Nih, negatif. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah min cos 30 sama dengan min setengah akar 3. Oke. Kemudian ini terakhir perhatikan bahwa min 840 derajat sama dengan min 4 kali 180 ditambah sebentar. Ini kok tiba-tiba jadi begini ya. Oh, sebentar. Tadi kan soalnya ini ya. Jadi soal yang ketiga, tangen min 840 derajat ya. Oke, sebenarnya di sini kita bisa gunakan cara lain ya. Jadi
ini tidak perlu kita kalikan dengan 180 derajat ya, kita kalikan saja dengan 360 derajat. Nah, kan sama aja ini. Jadi min 360 derajat ya. Kemudian dikalikan dengan K. Nah, K-nya berarti 2 ya, berarti min 720 derajat ditambah negatif 120 derajat. Nah, kemudian berdasarkan sifat 5.1 tangen K kali min 360 derajat min theta bar. Jadi theta barnya di sini adalah negatif 120 derajat ya. Ya sama dengan tangen min theta bar, yaitu tangen min 120 derajat. Gitu ya, supaya nggak bingung ini. Jadi di sini sekali lagi kita tidak pakai 180 derajat, tetapi langsung saja ini 360 derajat gitu ya. Min 360 derajat. Ini karena sudutnya negatif, kita menyesuaikan ya. Oke, berarti ini tangen min 120 derajat ya. Ini sudah sesuai dengan sifat 5.1. Nah ini nih ya. Jadi kalau tangen min 120 derajat nanti bisa langsung kita tulis menjadi min tangen sebentar. Jadi kan theta barnya itu min 120 derajat. Gitu ya. Tangen min 120 derajat itu bisa kita tulis menjadi min tangen 120 derajat. Jadi mungkin ini diabaikan saja ya supaya tidak bingung. Nah, ini abaikan saja. Saya tuliskan di sebelah sini. Jadi kita sampai di tangen min 120 derajat. Nah, tangen min 120 derajat sesuai dengan sifat 5.1 yang ini ya, bisa kita tuliskan menjadi min tangen 120 derajat. Kemudian sudut 120 derajat itu kan sudut yang terletak di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 180 min sekian. Nah, min berapa? Ya berarti 180 dikurang 120 itu kan 60. Berarti 120 bisa dinyatakan dalam bentuk 180 dikurangi 60 derajat. Ya, saya ulang ya. Jadi kan kita mau mencari theta bar ini. Nah, theta barnya berapa? Cara mudah mencarinya ya tinggal 180 dikurangi 120. Hasilnya adalah 60. Tulis di sini. 180 dikurangi 60 akan kembali ke bentuk semula, yaitu 120 derajat. Oke, jelas ya. Selanjutnya kembali berdasarkan sifat 5.1 ya. Ini adalah sudut yang terletak di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 yang positif itu adalah sin, semua suka, berarti sin yang positif. Oke. Sehingga ini bisa kita tuliskan min ya. Min dalam kurung min tangen 60 derajat. Ya, jadi tangen 180 min 60 itu sama dengan min tangen 60 derajat. Ya, karena ada di kuadran 2. Minus ketemu minus jadinya plus. Berarti di sini tangen 60 derajat. Nah, tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Loh, kan sama. Ya. Oke, soal mari mencoba. Carilah nilai cos min 60 derajat, sin 450 derajat dan tangen min 1215 derajat ya. Kita kerjakan di sini. Ini ada sifat 5.1 yang mungkin nanti kita akan gunakan. Yang pertama cos min 60 derajat ya. Kalau cos min theta bar itu kan sama dengan cos theta bar. Jadi cara mudah untuk mengingatnya, ini kan kuadran 4. Kalau cos min sekian, minnya itu anggap hilang. Nah, jadi cos 60 derajat. Selain itu ya, kalau di kuadran 4 kan yang positif itu adalah cos, semua suka tahu campur. Nah, makanya di sini tandanya positif. Nah, cara mengingat seperti itu juga boleh-boleh saja ya. Cos 60 sama dengan setengah. Nah, selesai. Artinya cos min 60 derajat sama dengan setengah. Selanjutnya sin 450 derajat ya. Ini adalah sudut yang lebih dari 360 derajat. Berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk sin 1 kali 360 derajat kemudian ditambah berapa? Ditambah 90 derajat ya. 360 ditambah 90
itu sama dengan 450 derajat. Kemudian sesuai dengan sifat 5.1. Nah, yang ini ya. Sin K kali 360 plus theta sama dengan sin theta. Berarti ini ya sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1. Kemudian untuk tangen min 1215 derajat ya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa juga menggunakan sifat yang ini. Tangen min theta bar itu sama dengan min tangen theta bar. Jadi minusnya ini adik-adik pindah aja ke belakang. Akan sama dengan tangen berapa? Min tangen 1215 derajat. Oke, selanjutnya min tangen ya 1215 derajat itu adalah sudut yang jelas ini lebih dari 360 derajat ya. Nah, kita tahu kalau 1215 derajat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 kali 360 derajat, itu berarti kan baru 1080 derajat ya. 1080 supaya jadi 1215 itu masih kurang 135 derajat. Nah, seperti ini ya. Atau kalau mau mencari 135 derajat itu dari mana, ya bisa kita hitung manual ya. Jadi 1215 dikurangi 3 kali 360 itu kan 1080. Yuk kita kurangkan. Ini 5 ya kan. Kemudian ini 3, tuh kan kelihatan ini. Kemudian ini 11 dikurangi 10 100. Nah, ini 135 derajat ya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang ini. Sifat yang mana? Yang mana ini? Kok nggak ada ini ya? Oke, jadi kalau tangen ini ya. Nah, ini K kali 360 derajat saja enaknya ya. Jadi tangen K kali 360 derajat plus theta itu sama dengan tangen theta. Nah, sehingga kalau di sini kita punya min tangen 3 kali 360 per 135 derajat itu bisa kita tuliskan, ini minusnya tinggal tulis ulang ya, sama dengan min tangen 135 derajat. Nah, 135 derajat itu kan terletak di kuadran 2. Oke. Kalau di kuadran 2 berarti bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min sekian ya. Maka 180 min berapa? Ya 180 min 45 kan gitu. Jadi ini sama dengan min tangen 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, ini caranya sama ya. Untuk menentukan ini sudutnya berapa, sebenarnya langsung dikurangkan secara manual aja seperti ini. 180 dikurang 135 ini sama dengan 45. Nah, tulis di sini ya. Tadi ini sudah kita bahas sebenarnya di slide-slide sebelumnya. Oke, selanjutnya di kuadran 2 ya, semua suka. Berarti yang positif adalah sin. Untuk tangen berarti negatif. Berarti langsung aja ini sama dengan min dulu yang ini. Nah, yang ini ya, ditulis ulang dulu. Kemudian untuk tangen 180 min 45 itu sama dengan min tangen 45. Berarti dalam kurung min tangen 45 derajat ya. Tangen minus ketemu minus dulu ya. Minus ketemu minus jadinya plus. Ya, berarti plus tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Atau supaya enak dipakai belajar, ini saya tulis berurutan aja ya. Tangen 45 derajat karena negatif ketemu negatif jadinya plus. Nah, baru plus tangen 45 derajat sama dengan 1. Artinya tangen min 1215 derajat sama dengan 1. Gitu ya. Baik, di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang identitas trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.